Selamat pagi atau siang atau malam, saya Helena Kristianti dari Sistem Informasi 2019 akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan website yang telah saya buat sebagai proyek UAS dari mata kuliah pengembangan aplikasi web full stack. Nah, ini saya akan share screen terlebih dahulu, dan mohon maaf apabila ada suara berisik dari kita. Nah, ini website yang telah saya buat, dan ini adalah PKP-nya. Dan ini itu ada namanya carousel, jadi kayak itu bisa geser ke samping. Nah, ini juga ada hovernya, jadi kan dilihat bisa kayak di nge-zoom gitu kan. Nah, kalau kategori di sini di bagian number itu untuk menampilkan ya produk-produknya gitu. Oke. Nah, ini tuh jadi ada 3 produk nih, ada 3 kategori. Nah, kalau kita klik yang baby, maka dia akan menampilkan produk-produk dengan kategori baby seperti itu. Cuman ini karena saya masih random, jadi ya kayak gini. Oke, sebenarnya sama aja sih ketiganya. Oh ya, sebelum lanjut, kita akan membuat akun terlebih dahulu. Jadi kita bisa belanja, kita bisa transaksi di sini. Dan dengan transaksi, kayak gitu. Oke, ini kita masukin dulu, saya namanya Ayu. Emailnya ayu123@gmail.com. Terus misalnya passwordnya itu sesuai yang kita inginkan. Nah, ini kita juga ada nih pilihan mau buka toko atau enggak sih. Nah, kalau enggak, ya udah nggak usah. Tapi kalau mau, ya kita masukin nama toko misalnya Ayu Toko. Terus ini saya kategorinya singkat atau BG atau seperti itu terserah. Kita singkat aja, terus kita sign up. Jadi kita daftarin akun kita, dan akun ini tuh benar-benar terdaftar di database-nya. Akan masuk gitu. Oh, ini, sorry, ini kayak passwordnya tadi salah deh. Nah, password masih 8 karakter. Jadi kita ulang lagi. Karena ininya nah, passwordnya itu masih 8 karakter ternyata. Jadi kita masih bisa di sini. Terus ini saya tambah tokonya Heliana Toko. Terus sign up. Jadi ini kita daftarin akun. Yang tadi itu karena tadi nggak terdaftar, jadi ya nggak masuk ke database kita nanti kok. Gitu. Nah, ini bisa. Jadi nanti masuk ke homepage. Homepage itu yang tadi. Nah, yang tadi ini kita ingin masuknya, kita pengen belanja nih langsung. Kita mau botol. Itu kita langsung klik aja botol. Kita langsung diarahkan ke halaman detail page. Jadi, nah ini bukan artinya error, tapi ini emang gambarnya cuma satu. Gitu. Jadi kita add to cart. Jadi kita ingin belanja. Jadi kita tinggal tambahin add to cart. Nah ini 0 kan, ini kosong merah. Nah nanti kalau kita add to cart, dia akan jadi hijau dan dia ada angka satunya karena kita belanja satu batang. Nah kayak gini yang mesti masuk. Misalnya kita mau belanja 2 batang deh. Nah dia akan ikut 2 sebenarnya. Tuh. Nah kita mau belanja 2, saya ini di sneakers. Tunggu aja loadingnya dulu. Nah, ini ada 2 gambar kan, terusnya add to cart. Ini kita tunggu lagi. Nah, ini kita lihat juga nih ada description-nya, ada customer review, jadi kita lihat review yang lain gitu. Nah, ini akan diarahkan lagi ke halaman cart page. Jadi ya ke halaman keranjang lah kalau di Shopee ya. Nah, ini akan berubah jadi 2, dan ini ada 2 kan. Dan jumlahnya pun juga ditambahin gitu. Misalnya yang jadi ini mahal, jadi kita hapus saja gitu. Oke, nah ini kita jangan nanti kita update aja. Ini kita remove. Kita tungguin saja, nah bisa kan? Nah, hilang kan? Nah, memang itu kadang suka nggak tahu sebenarnya di codingnya nggak error, cuman kadang emang isi terlebih lagi. Nah, ini saya nama alamatnya sudah benar, kita dimasukin provinsi kita deh. DKI Jakarta, dan dia akan otomatis mencari city-nya itu yang di daerah Jakarta juga. Nah, jadi kita mau Jakarta Barat, postal code-nya konfi mobile udah tadi jadi status. Nah, kita check out deh. Kalau kita check out, nanti masuk itu akan ke Mitrans. Nah, apa sih Mitrans itu?
Nah, Mitrust itu jadi kayak aplikasi, kayak website, nah kayak gini nih. Itu beneran bisa ngebayar. Jadi kalau kita mau pakai GoPay bisa, kita mau pakai ATM juga bisa. Kayak gitu. Jadi ini beneran masuk ke akun Mitrust kita. Kayak e-walletnya kita lah. Terus kita kayak balik lagi nih, kita ke BWA setelah Rafael. Kalau tadi itu kan kita mau belanja, jadi kita sebagai pembeli. Nah, gimana sih kalau kita mau jadi seller? Nah, kita tinggal klik ini kita, langsung deh ke dashboard. Nah, itu anggapnya itu bagian backend atau sellernya gitu lah buat dashboard buat seller upload produk atau ngecek. Nah, ini customer 7 kan. Terus revenue, transactions. Nah, customer 7 itu jadi kayak jumlah akun sih, lebih ke jumlah user yang udah ngedaftar gitu loh. Revenue pendapatan kita, transactions. Nah, transactions kenapa 0? Padahal tadi kita udah belanja. Nah, tadi kan kita belanjanya bukan di toko kita, tapi di toko orang lain. Kayak gitu. Jadi makanya transactions di toko kita nggak ngaruh. Nah, lalu kita ke My Products. Nah, di My Products ini kita bisa nge-upload produk jualan kita. Gitu. Misalnya kita mau upload boneka kali ya. Nah, kita kasih namanya boneka. Ada misalnya 200. Misalnya, nah ini kita juga bisa pakai. Jadi ini kita tinggal new. Terus jadinya out. Gitu. Nah, thumbnailnya kita tinggal masukin dari gambar yang kita inginkan. Misalnya thumbnailnya boneka, terus jadi boneka. Oke, karena boneka tidak ada. Oh, ini dia boneka. Ini tadi ada sih yang mirip-mirip ya. Cuman beda, nggak apa-apa. Kita save. Nah, ini kita tungguin aja loadingnya. Emang nggak tahu kenapa kadang loadingnya itu suka lama, tapi kadang suka bentar. Gitu. Nah, kita tambahkan produk boneka kita. Gitu. Nah, kalau di transaction itu udah apa sih? Transaction itu lebih ke barang-barang yang kita beli, list-list barang yang kita beli, barang-barang yang kita jual. Nah ini, sel produk kita masih kosong kan, ya karena kita belum pernah beli. Nah tapi by produknya udah ada kan sedikit, nah, karena tadi kita sempat ngebeli kan, jadi transactions. Jadi sel produk itu yang barang kita yang udah terjual itu yang apa sih gitu. Nah kalau store settings, ya untuk pengaturan store gitu. Coba kita lihat terlebih dahulu, nah kayak gini nama tokonya atau apa ingin tutup atau enggak tokonya kayak gitu. Nah kalau my akun itu lebih ke pengaturan akun tokonya sih, toko ataupun pembeli, nah kayak gitu. Jadi kita bisa kalau kita ingin ganti alamat kita bisa di sini. Selain itu kita juga ada lagi namanya itu admin. Jadi admin ini anggapnya sebagai backend, jadi itu bisa melihat lebih lengkap dibanding yang ini. Nah, ini kan anggapnya kayak sisi seller ya kan. Nah, ini benar admin, dashboardnya admin. Oke, ini balik lagi ke halaman indeks awal. Kenapa? Karena kita mesti login menggunakan akun admin kita. Nah, sebelum itu saya sudah membuat akun admin. Jadi, kita langsung login aja ya menggunakan akun tersebut. Kita sign in. Jadi memang admin itu cuma bisa diakses oleh admin. Nah, ini bagian untuk sign in-nya kayak gini nih. Nah, kita login aja itu my akun. Kita tungguin loginnya. Jadi kalau kita ngedaftarnya sebagai user, ya user gitu. Tapi kalau kita ngedaftarnya sebagai admin, ya dia bisa masuk juga ke admin. Gitu. Nah, tadi kayak error, tunggu. Ini sepertinya ada kesalahan teknis sedikit, saya coba selesaikan terlebih dahulu ya. Oke, ini udah bisa. Sebenarnya yang tadi saya bilang awal-awal yang nggak kenapa tiba-tiba kadang suka error, kadang suka benar kayak gitu. Nah ini bisa sih karena cuma pada beberapa field cuma di login biasa doang. Memang kadang seperti itu. Kayaknya antara tadi itu karena saya kayak apa mencet enternya juga banyak banget kan karena saya kira kok lama banget gini loadingnya ini kan.
gitu. Jadi kita mesti bersabar. Dan kalau ada error, jangan panik. Gitu. Nah, ini transactions yang udah kita lakuin. Maksudnya yang udah, apa ya, transaction yang udah dilakuin di toko yang udah kita buka. Jadi di akun ini tuh juga ada ngebuka toko. Gitu. Nah, ini udah pendapatan kita, ini customer-nya. Jadi ini dashboard. Nah, kalau produknya itu akan lihat produk itu. Jadi produk itu lebih kayak ke list-list yang produk yang kita jual gitu sih. Oke. Nah, ini. Jadi ya yang kayak ngebeli-beli gitu loh. Bukan ngebeli sih, maksudnya kayak yang ngejual. Karena ini aku jadi bisa melihat keseluruhannya gitu loh. Ini kita masukin Heliana. Nah, si Heliana ini udah menjual apa aja sih? Nah, ini processing. Nah, karena nama Heliana itu banyak banget, jadi ya udah sini. Maksudnya Helena CHH aja lah ya. Helena CHH. Kita kan buat yang cuma namanya Heliana CHH. Gitu. Nah, ini processing. Ini semua itu sebenarnya bisa kepakai semua. Jadi mulai gerakan, mulai switching, mulai yang lain-lain gitu. Dan ini tuh bisa kita nggak suka sistem ini nih. Bukan nggak suka, cuman saya udah nggak aktif gitu. Jadi kita hapus aja. Itu bisa kita hapus. Ini agak lama. Oke, saya akan cepetin aja lah. Oh, dah. Oke, ini kita tungguin. Nah, kehapus kan kayak gitu. Nah, kalau kita sunting ya itu buat ngedit doang sih. Jadi kita pengen ngedit apapun kayak gitu tuh bisa di sini. Nah, ini kita ya tinggal set aja lah ya. Cuma pokoknya intinya kalau mau ngedit apapun bisa. Jadi kan admin jadi dia tuh megang semuanya gitu. Nah, ini kita tungguin aja. Oke, karena ini takut videonya kepanjangan, jadi saya, nah, saya kan memang kadang tuh cepat, kadang lama gitu. Nah, jadi nanti kita mau tambah produk baru. Ini sama ini di sistemnya kayak tadi. Kalau mau tambah produk baru ya, ya tadi kita tinggal masukin ininya. Ya kita mau tambah produk misalnya sikap. Kategorinya penyikat, harganya saya 1.000, misalnya bagus, um, sesuai gambar, misalnya gitu kan. Sesuai gambar, tujuan cek. Nah, dia tinggal save. Jadi kategori produk itu kenapa kita nggak bisa ngetik? Ya karena kategori produk itu sudah terhubung, sudah berrelasi dengan produk code-nya kita itu. Nah, ini kita tungguin aja. Oke. Masuk deh ke awal lagi. Jadi ini setiap kali kita ngedaftar, setiap kita kali ngesunting, kita akan masuk ke bagian sini. Nah, ini masukkan bantal. Misalnya kita mau galeris. Jadi galeris itu ya sesuai namanya, kumpulan gambar-gambar, kumpulan foto-foto gitu. Nah, ini kita processing, ketemuin aja. Oke, ini oke, dah keluar deh gambar-gambarnya gitu. Misalnya kategoris. Tunggu ini kita stop dulu. Saya mau tambahin galeri. Jadi kita tinggal tambahin gambar-gambar kan gitu. Saya mau diproduksi sneaker, saya mau tambahin sepatu. Ini sepatu. Nah, kita mau gambar sepatu, kita save aja. Jadi dia akan otomatis nanti ditambah juga di bagian sepatunya. Ini memang, oke, ini kayaknya lebih cepat. Nah, ini kita tungguin aja loadingnya. Ini kita oke-in aja. Nah, nanti kita lihat yang kedua nih. Jadi itu bisa kalau kita ada banyak gambar. Nah, itu tuh nanti ya banyak juga pilihan ke sampingnya gitu. Nah, ini masukan yang kita tambahin.
Terusnya kita mau lihat kategori. Kategori itu ya kategori yang kita punya. Kita lihat ada baby, ada sneaker, ada sneakers. Nanti kita mau tambahin kategori baru. Oke, kita tambahin aja kayak ini sama aja sih sistemnya, semuanya tinggal berulang-ulang. Nah, kenapa sih berulang-ulang semua dan kenapa sih mirip-mirip semua? Ya karena biar penggunanya itu nggak bingung, karena kan tujuan website itu diciptakan bukan untuk membuat penggunanya bingung, ya kan? Misalnya kita mau tambahin baru nih, kita tambahin apa ya? Oke, kita kategori makeup. Nah, kita tambahin kategori makeup. Ini jadi makeup. Kita save. Nah, tapi dalam setiap kali kita mau hapus kategori yang dari kita bikin, itu juga kita mesti hati-hati. Kenapa? Karena kan sebelum-sebelumnya itu kita sudah mengupload beberapa gambar kan di sneakers atau di makeup gitu. Jadi kita kalau misalnya menghapus ya itu hati-hati, kita mesti ingat sampai di sini kita tambahin. Oke, ini kita double nih, jadi yang hapus aja. Ini ada sunting, bisa sunting juga, bisa hapus juga kayak gitu. Oke, ini kita tungguin aja. Jadi beneran bisa hapus semuanya. Nah, kan oke, kita masuk. Oke, jadinya pas kan ada jadi ini ID-nya karena kalau itu saya sempat bikin juga satu cuman dihapus kayak gitu. Jadi ID itu akan terus lanjut. Lalu di bagian transactions itu coba kita lihat ada apa aja. Oke, di bagian transactions ya kumpulan-kumpulan transaksi yang udah kita lakuin gitu. Kita dan juga pengguna lain lakuin. Dan ini bisa aksinya juga dan kurang lebih sama semua sih. Kalau sunting ya buat diedit. Kalau hapus ya benar buat ngapus. Dan itu semua kalau kita hapus nih ya, di database kita juga kehapus kayak gitu. Cuman lebih aman sih, karena dia ada save delete juga sih. Oke, nah ini user-user yang pernah mendaftar. Dan ini sistemnya sama kayak tadi kategoris. Jadi kalau kita daftar itu hitungnya sudah satu ID gitu. Jadi kan unique ID kan. Jadi ini akan terus selanjutnya kita 15 hapus nih. Pas kita daftar lagi, kita bikin akun lagi, itu maksudnya ke 16 ID-nya, bukan 15 kayak gitu. Nah, ini juga bisa, jadi kita mau hapus yang anggap AZ ini. Itu ya sama, kita hapus gitu. Kalau kita sunting, habis ini kita sunting deh coba ya. Kalau sunting itu sebenarnya untuk merubah, seperti merubah role gitu sih, role. Misalnya darinya user jadi admin, atau admin jadi user, gitu. Nah, ini kita lihat. Nah, angka hazardnya, oh enggak, tadi itu angka hazardnya ada bagian atas di atasnya Herlin nih kan. Nah, ini nggak ada gitu. Nanti ini kita mau sunting juga nih. Herlin roles-nya itu user kan. Nah, kita ganti roles-nya itu menjadi admin misalnya. Itu juga bisa di sini. Password-nya nggak usah diganti lah ya. Admin nih. Save. Tadi Herlin role-nya user. Nah, kalau kita ganti ke admin, apakah berubah juga Pak di sana? Di tables tadi, di Ajax table-nya. Oke, berarti ternyata email juga mesti diubah. Oke, kita ke Phoenix 3 aja. Terus itu kita ganti ke admin. Kalau untuk password, nggak apa-apa. Kalau mau dikosongin, ya kosongin aja. Gitu. Nah, ini kita tunggu login-nya. Oke, masuk dulu. Kita masuk ke bagian Ajax tables-nya lagi. Jadi Herlin, roles-nya user. Nah, Herlin, roles-nya admin. Seperti itu. Nah, ini juga ada logout sign out. Nah, berarti kita ini udah sampai ending kita sih. Nah, ini kalau kita sign out, kita akan balik lagi tuh ke halaman sign in kita atau ke bagian index kita. Kayak gitu. Kita coba lihat aja. Oke, ini not found. It's okay. Ini emang kadang suka error gitu. Kita log out dari atasnya aja lah ya. Nah, dia akan kembali lagi ke homepage-nya kayak gitu. Dan kalau mau sign in, yang kita sign in ulang kayak gitu.
Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.